Pemirsa, 6 mayat penambang pasir ditemukan tim penyelamat gabungan di Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Satu di antaranya ditemukan dalam kondisi bersujud. Inilah proses evakuasi yang dilakukan tim penyelamat gabungan saat mencari korban erupsi Semeru di Sungai Curah Kobokan, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 6 jenazah penambang pasir ditemukan di jalur Sungai Curah Kobokan yang merupakan tempat para penambang pasir biasanya bekerja. Kondisi tekstur tanah yang masih panas membuat proses evakuasi dilakukan secara manual. Dilihat dari kendaraan yang ditemukan di sekitar sungai, diduga masih ada penambang pasir lainnya korban erupsi Semeru yang belum ditemukan. Prediksinya masih banyak nggak ini korban ini di lokasi? Ya, kalau kita lihat tadi sudah ada tanda-tanda seperti motor yang ada di sana, roda 2, ada truk juga. Nah, di situ masih belum diketemukan jasadnya, dan karena posisi di sana tuh penambangan. Di situ pun juga banyaknya pekerja, dan itu pun juga diprediksi cukup lumayan lah, tapi mudah-mudahan tidak banyak kan seperti itu. Identitas ke-6 korban hingga kini belum bisa diketahui karena luka bakar di sekujur tubuh. Hingga saat ini, tercatat ada 34 korban erupsi Semeru meninggal dunia. Diprediksi jumlah korban akan terus bertambah karena masih banyak korban hilang dilaporkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita langsung menuju Wawan Sugiarto yang berada di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur untuk melihat bagaimana aktivitas dari Gunung Semeru dan juga lahar dingin yang berada di sana. Silakan Wawan, bagaimana aktivitas Gunung Semeru berdasarkan pantauan Anda hingga siang hari ini? Baik, Rizky. Jadi saat ini saya sedang berada di Dusun Kamar Kajang, di mana dusun ini kemarin sore diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru susulan yang membawa material vulkanik atau endapan sisa awan panas erupsi Semeru yang terjadi Sabtu pekan kemarin, sehingga membuat pemukiman warga dan jalan nasional penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang ini terkubur. Sementara untuk aktivitas Gunung Semeru sejak tadi pagi terpantau secara visual sudah jelas guguran lava, meskipun jarak luncurnya masih cukup aman dari pemukiman penduduk masih terjadi hingga saat ini. Wawan, banjir lahar dingin ini memang yang terjadi sejak Sabtu, apakah baru terjadi hari ini? Untuk banjir lahar dingin yang terjadi ini pasca erupsi sudah berulang kali, namun banjir yang terjadi kemarin tergolong cukup besar dibanding banjir-banjir lahar dingin susulan sebelumnya. Dan dusun Kamar Kajang ini merupakan dusun terdekat dari bantaran sungai hilir Sungai Curah Kobokan yang berjarak kurang lebih 300 meter dari sisi selatan dusun ini. Lalu ada berapa titik ataupun rumah begitu pemukiman yang terdampak akibat banjir lahar dingin ini kalau berdasarkan pantauan Anda? Informasi dari warga di dusun Kamar Kajang ini kurang lebih ada 40 kepala keluarga. Jadi untuk rumah-rumah warga yang berada di sisi selatan maupun utara jalan ini rata-rata menjadi korban terdampak banjir lahar dingin Semeru. Apa upaya-upaya ataupun penanganan yang dilakukan oleh warga maupun petugas di lokasi tempat Anda melaporkan? Ya, jadi sejak pukul 7 pagi tadi upaya pembersihan material yang menimbun jalan dan di sepanjang jalan ini dilakukan dan mengalihkan aliran air yang masih mengalir untuk dikembalikan ke arah sungai Besuk Cangka, jadi aliran sungai kecil di sisi selatan sungai. Sementara untuk pembersihan material yang menimbun rumah-rumah warga hingga saat ini belum dilakukan dan masih dalam tahap persiapan. Ya baik, Wawan, lalu bagaimana kondisi warga di sana? Mereka mengungsi ke posko mana saja atau ke titik mana saja? Jumlahnya ada berapa yang mengungsi, Wawan? Ya,
Jadi sebelum banjir lahar dingin ini menerjang, rumah-rumah warga di sini sudah kosong. Artinya masyarakat sudah mengungsi sejak 2 hari kemarin. Namun beberapa warga tetap bersiaga di lokasi dan pada saat banjir datang, warga langsung lari menyelamatkan diri. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa maupun luka, hanya mengalami kerugian material. Baik, lalu ada berapa tim yang dikerahkan yang saat ini sudah terjun untuk melakukan penanganan dan juga pembersihan dari material-material banjir lahar dingin yang saat ini menerjang wilayah tersebut, Wawan? Ya, jadi untuk yang diterjunkan ke lokasi ini terdiri dari tim gabungan, dari teman-teman PUPR yang sudah mengerahkan alat berat tadi pagi, namun untuk sementara ini masih dihentikan. Dan di ujung jalan sana ada tumpukan batu-batu besar yang menimbun jalan dan masuk ke dalam rumah. Namun sekali lagi hingga saat ini proses pembersihan masih belum dilakukan atau masih beristirahat. Oke, masih beristirahat. Adakah alat berat juga yang dikerahkan hari ini untuk melakukan pembersihan di sana? Ataukah memang belum bisa masuk mengingat beberapa akses jalan terputus, Wawan? Ya. Jadi untuk alat berat terpantau yang terparkir di lapangan Kamar Kajang ini kurang lebih ada 20 unit, baik berupa pater, beloader maupun alat berat lainnya. Tapi tadi pagi memang fokus utama ya ini mengalihkan aliran sungai atau membuat tanggul kecil supaya aliran lahar susulan seandainya terjadi tidak kembali turun sehingga pemukiman penduduk di dusun Sumberwuluh Tengah, Utara maupun Bundeli di sisi timur dusun Kamar Kajang ini bisa aman. Mengingat untuk aliran lahar ini cukup masih panas karena memang ini yang terbawa adalah endapan awan panas yang akibat erupsi Semeru Sabtu kemarin. Wawan, bisakah kami meminta Anda untuk menunjukkan langsung bagaimana situasi dari banjir lahar ini untuk melihat seberapa besar sebenarnya banjir yang terjadi dan material apa saja ini yang terbawa dari banjir lahar dingin yang terjadi di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur ini, Wawan? Baik, dari kita akan tunjukkan pandangan mata kondisi real saat ini. Dampak kerusakan atau masifnya kerusakan banjir lahar dingin Semeru susulan kemarin. Dan ini merupakan jalan menuju ke arah Malang yang tertimbun pasir atau endapan vulkanik setebal kurang lebih 50 cm, sementara sisi barat sana kurang lebih 1 meter. Dan ini adalah aliran air yang sudah dipindahkan. Ini akan mengalir ke sungai kecil atau sungai Besuk Cangka. Dan nanti akan bertemu di hilir Sungai Curah Koboan. Nah, terpantau dari jauh saat ini sedang berlangsung proses pengalian aliran air atau mengurangi endapan pasir yang menimbun jalan di Dusun Kamar Kajang ini. Berarti sebelumnya titik yang dialiri oleh lahar dingin ini merupakan jalan ya, Wawan ya? Betul. Yang dari lahar ini adalah Jalan Nasional Penghubung Kabupaten Lumajang Malang yang sekarang sudah berubah menjadi aliran sungai baru. Baik, lalu bisa Anda jelaskan sebelumnya bagaimana kondisi di desa ini sebelum terjadi erupsi ataupun terjangan banjir lahar dingin dan aktivitas warga di sana sehari-hari seperti apa, Wawan? Ya, jadi untuk aktivitas warga pasca erupsi di sini sudah lumpuh total karena masyarakatnya mengungsi. Dan sebenarnya pemukiman warga atau rumah-rumah warga di kanan kiri jalan ini waktu terjadi erupsi Semeru kemarin hanya tertimbun abu di bagian genteng, tidak ada yang mengalami kerusakan yang masih seperti di dusun Tabung Renteng. Namun akibat banjir lahar ini rumah warga tertimbun material vulkanik berupa pasir dan batu. Oke, untuk warga yang saat ini terdampak, apakah Anda mendapat informasi apa bantuan yang paling mereka butuhkan? Karena banyak warga juga yang meminta agar mereka bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan juga mendapatkan hunian yang baik begitu. Ya, seperti korban-korban lainnya, untuk korban
material yang rumahnya rusak, mereka tetap meminta ada bantuan dari pemerintah untuk merenovasi ataupun memang harus direlokasi. Warga mengaku siap direlokasi mengingat lokasi ini dusun dusun Kamar Kajang ini merupakan masuk kawasan zona merah di Desa Sumberwulu. Oke Wawan, untuk fokus perbaikan infrastruktur di sana di titik mana saja Wawan? Saat ini untuk upaya perbaikan infrastruktur sedang dilakukan pemetaan oleh teman-teman PUPR yang langsung melakukan pendataan dampak-dampak yang diakibatkan kerusakan. Fokus utama adalah pembukaan jalur atau pembukaan jalan yang tertimbun material vulkanis, dan selanjutnya akan dilakukan proses pembersihan atau pengurusan pasir-pasir yang menimbun rumah warga. Wawan, lalu untuk banjir lahar dingin ini biasanya kalau pengamatan warga ini akan terjadi dalam kurun waktu berapa lama sebenarnya Wawan? Ya, untuk banjir lahar dingin ini potensinya masih cukup tinggi mengingat saat ini curah hujan juga tinggi. Jadi jika terjadi hujan lebat lebih dari 1 jam, warga memang sudah dihimbau untuk segera mengevakuasi diri. Jadi warga dihimbau untuk tetap waspada. Apalagi saat ini endapan material awan panas masih menumpuk di sepanjang bukaan kawah sisi tenggara yang mengarah ke Besuk Surakoban. Kalau untuk laporan dari posko atau pos pantau sendiri, untuk cuaca di sana sejauh ini akan seperti apa Wawan? Ya, dalam 24 jam terakhir untuk visual Gunung Semeru memang terlihat jelas dan guguran lava juga masih terjadi. Sementara untuk masyarakat tetap memperoleh informasi perkembangan terkini melalui website atau WhatsApp yang dibagikan oleh petugas Posanto ke grup-grup WhatsApp relawan maupun Forkopimda dan Forkopimda. Baik, terima kasih Wawan Sugiarto melaporkan langsung dari Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur mengenai kondisi banjir lahar dingin yang masih terjadi di sana. Kita harapkan ini dapat segera usai dan penanganan bisa dilakukan dengan baik oleh tim gabungan yang berada di sana. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.